Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yeni Masya di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar SKI tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Yeni mau bertanya nih, kalian dalam kondisi sehat walafiat kan? Alhamdulillah, Bu Yeni senang kalau kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum kita memasuki pembahasan pada SKI, mari kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Check this out. Nah, ini dia anak-anakku, PowerPoint masa dewasa Nabi Muhammad SAW bagian 2. Bagian pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika dewasa. Dan pada bagian 2 ini, kita akan belajar tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dan juga peristiwa peletakan Hajar Aswad. Langsung saja kita membahas yang pertama, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Awal pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Seperti yang kita ketahui ya anak-anakku, bahwa Nabi Muhammad ini ketika menikah dengan Khadijah, beliau itu berusia berapa? 25 tahun, betul sekali. Sedangkan Khadijah usianya 40 tahun. Nah, perkenalan mereka ini dimulai ketika Khadijah itu sudah mendengar berita yang tersebar di kota Mekah bahwa Nabi Muhammad itu adalah pedagang atau pribadi yang jujur, budi pekertinya baik. Hal tersebut akhirnya mengundang rasa simpati dalam diri Khadijah dan kemudian meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjualkan barang dagangannya ke Syam yang ditemani oleh Maisarah yang merupakan pembantu Khadijah. Nah, keluhuran budi Nabi Muhammad SAW selama berdagang di Syam ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah, gitu kan? Diceritakan Nabi Muhammad itu begini. Nah, dari cerita itu Khadijah menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang punya tanggung jawab, budi pekertinya luhur, begitu kan? Akhirnya mulailah Khadijah ini jatuh hati. Khadijah kemudian mengutus seorang perempuan yang bernama Nufaisah binti Munya untuk menyampaikan keinginannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi istilahnya Khadijah ini melamar Nabi Muhammad. Nah, mendengar lamaran tersebut, akhirnya Nabi Muhammad bermusyawarah nih dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW disetujui akhirnya menikah dengan Khadijah dengan mahar berapa? 20 ekor unta. Tahu berapa harga 20 ekor unta? Kalau kita konversikan ya dengan mata uang kita, 20 ekor unta itu setara dengan 1 miliar rupiah. Bayangkan ya kan, Nabi Muhammad adalah pribadi yang sederhana, meskipun dia ini dari keluarga terpandang tapi tidak terlalu kaya, tapi kok bisa memberikan uang mahar sebesar ini. Nah, ini menunjukkan, ini menjadi bukti kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pribadi, laki-laki yang sangat menghormati perempuan. Sehingga apa? Nggak tanggung-tanggung memberikan mahar yang sangat besar, tujuannya ya sebagai bukti bahwa dia sangat memuliakan perempuan. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ini berlangsung selama 25 tahun. Dan selama ini pula Nabi Muhammad tidak menikah lagi. Baru beliau ini punya banyak istri, itu ketika Khadijah ini meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad pun ketika punya banyak istri itu juga menikahnya bukan karena dia cantik, dia kaya, dia apa, enggak. Kalau kalian membaca kisah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu menikah dengan istri-istrinya, itu selalu ada alasan-alasan yang menurut Bu Yeni secara pribadi itu adalah alasan-alasan yang manusiawi, yang bukan dilandaskan karena hawa nafsu, karena memang ada tanggung jawab atau ada rasa semacam
kasih sayang terhadap sesama manusia seperti itu. Nah, dalam rentang waktu tersebut, Nabi Muhammad ini dikaruniai 6 orang anak dengan Khadijah ini ya. 4 anak perempuan, namanya siapa saja tuh? Ada Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Kemudian 2 anak laki-laki yang bernama Qasim dan Abdullah. Namun sayang sekali yang 2 anak laki-laki ini meninggal dunia ketika masih kecil. Nah, selanjutnya langsung ke peristiwa peletakan Hajar Aswad. Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad ini terjadi ketika Nabi Muhammad itu berusia 35 tahun. Nah, pada saat itu terjadi banjir bandang yang sangat besar sehingga Mekah itu tergenang air dan merusak Ka'bah akhirnya. Seluruh kabilah dari suku Quraisy akhirnya bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika sampai pada bagian meletakkan kembali Hajar Aswad, ini orang-orang dari suku Quraisy kabilahnya ini berselisih pendapat tentang siapa sih yang layak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ini. Rebutan akhirnya mereka, bahkan sampai sampai akan terjadi pertumpahan darah. Namun seseorang yang bernama Abu Umayyah mengusulkan agar siapapun orangnya, pokoknya yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata ya dengan izin Allah ternyata Nabi Muhammad SAW orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ya akhirnya dia yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad bukan orang yang egois, ya. Dia memikirkan bagaimana nih orang-orang tentu ada rasa tidak puas, ya kan? Mereka pasti masih saling saling bermusuhan satu sama lain karena masalah Hajar Aswad. Akhirnya Nabi Muhammad menggunakan kain yang besar, ya, dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya, kemudian meminta kepada seluruh pemimpin kabilah suku Quraisy untuk memegang ujung-ujungnya. Jadi ujung-ujungnya dipegang, diangkat bersama-sama menuju ke dekat Ka'bah. Setelah sudah sampai, barulah Nabi Muhammad yang meletakkan ke Ka'bah. Seperti itu. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Artinya dapat dipercaya. Itulah tadi penjelasan dari Bu Yeni. Ya, tentu saja kita harus pandai mengambil hikmah dari masa dewasa Nabi Muhammad ini. Apa salah satunya? Ya, salah satunya kita harus menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab ketika bekerja, ketika belajar, ya kan? Kemudian kita juga harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya, amanah. Ketika diamanahi suatu tugas, ya kita harus laksanakan dengan tanggung jawab, ya kan? Tidak boleh egois, harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu tadi penjelasan dari Bu Yeni Masfia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, kepada kalian pada umumnya, dan kepada Bu Yeni secara khususnya. Langsung saja ya kita akhiri. Sampai berjumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.